Anita, maaf aku ingin tahu, kenapa wanita itu sampai menggoda suamimu? Apa dia tidak tahu kalau kamu sedang hamil? Emang dia jahat banget. Dia itu pengen banget lihat aku pisah sama suami aku. Dan aku nggak tahu ya modusnya gimana, tapi buktinya dia udah berhasil bikin suami aku ngusir aku dari rumah. Tapi, wanita macam apa yang berbuat seperti ini? Seperti apakah karakter wanita ini? Dia itu pakai jilbab, tapi hatinya busuk. Mukanya sok polos, tapi dia itu licik banget. Dan dia sok islamik, tapi itu nggak baik sama sekali. Dia kalau ngomong itu lemah lembut, nggak kayak orang jahat, tapi kelakuannya nggak sebagus kata-katanya. Aku hanya ingin tahu kenapa wanita itu tega sekali berbuat seperti ini padamu. Seperti apakah wanita itu? Itu dia, perempuan perusak rumah tangga aku. Ya Allah, benarkah itu adalah Najwa? Zain, kamu kenapa kok kayak habis lihat setan? Anita, perutku rasanya tidak enak. Aku harus ke kamar mandi dulu ya. Assalamualaikum, Mak. Waalaikumsalam. Kamu Najwa, silakan duduk. Maaf, kamu udah nungguin aku lama. Nggak apa-apa kok. Lagian aku kesini sama temen, jadi aku nggak bete nungguin kamu. Silakan dipesan. Syukurlah. Ya Allah, kenapa ada Najwa di tempat ini? Kenapa dia muncul di semua tempat yang aku datangi? Tapi dengan siapa Najwa datang? Aku tidak melihat Rehan. Aku yakin Zain pergi barusan karena ngelihat Najwa datang. I get you. Kena kamu sekarang, Zain. Ya Allah, ini mustahil. Ternyata wanita yang berbicara dengan Anita adalah Najwa. Kenapa Zain belum kembali ya? Aku yakin Zain nggak berani kesini karena ada Najwa di sini. Kalau gitu, aku harus cari cara lain biar Zain tahu Najwa siapa sebenarnya. Anita, sebenarnya ada apa kamu mengundang aku datang ke sini? Kamu itu munafik banget ya jadi perempuan. Setelah semua yang kamu udah lakukan sama aku, kamu masih berani ketemu sama aku. Anita, kamu ini apa-apaan sih, Anita? Bukankah kita datang sini untuk bicara baik-baik? Kamu jangan sok polos ya, sok nggak tahu apa-apa. Kamu tahu kan, aku diusir dari rumah. Aku lagi hamil dan aku diusir dari rumah, Najwa. Dan semuanya gara-gara kamu. Kamu udah bikin dia gila dan tega ngusir aku dari rumah. Anita, tolong kamu jangan emosi seperti ini, Anita. Ini tuh tempat umum. Kita bisa bicara di tempat lain, Anita. Apa kamu nggak malu? Malu. Aku nggak malu karena aku nggak salah apa-apa. Aku tahu kenapa kamu malu. Kamu malu karena semua orang di sini tahu siapa yang merusak rumah tangga aku. Anita, semua itu nggak benar. Aku mohon tolong jangan emosi dulu, Anita. Apanya nggak benar, Najwa? Semuanya aku omongin itu benar. Kamu tahu nggak? Otaknya Aldi itu kamu terus yang dipikirin, tau nggak? Maafin aku, Anita. Aku sama sekali nggak bermaksud membuat kamu seperti ini. Tapi kamu juga harus ingat, aku juga sudah bersuami. Kamu harus tawakal, kamu serahkan semuanya sama Allah. Gampang banget ya kamu ngomong kayak gitu. Kamu nggak pernah hamil sih. Kamu nggak tahu rasanya punya masa depan suram. Dan kamu sadar nggak? Aku akan ngelahirin anak ini.
tanpa ada suami di samping aku. Aku ingin sekali membantumu, Najwa. Tapi kau harus menahan diri. Karena aku tidak mau kamu tahu tentang kedatanganku di Jakarta. Sampai waktunya nanti, kamu akan tahu tentang semuanya. Anita, aku paham apa yang kamu rasakan. Hati aku juga sangat hancur ketika suami aku memilih perempuan lain dan menceraikan aku. Tapi percayalah Anita, Allah itu punya rencana indah untuk semua umatnya. Sekarang aku udah terbebas dari rasa sakit hati. Karena Allah sudah menggantikan suami aku dengan lelaki yang sangat sempurna. Rehan sangat mencintai aku lebih dari apapun di dunia ini. Kamu jangan memutarbalikkan fakta ya, Najwa. Allah itu nggak pernah punya rencana buruk buat umatnya. Dan Allah nggak pernah mau umatnya itu hancur kayak aku. Kamu jangan so muslimah deh, asal munafik. Anita, aku mohon. Janganlah kamu berputus asa dengan semua yang kamu alami. Karena ini adalah bagian dari cobaan hidup yang harus kamu jalani. Kamu harus ikhlas menjalani semuanya, Anita. Kamu jangan ceramain aku di sini ya. Aku nggak butuh pendapat kamu. Aku cuma berusaha mengingatkan kamu, Anita. Dan aku akan selalu mendoakan semoga rumah tangga kamu dan Aldi itu rukun. Rukun kamu bilang? Mana bisa rukun lagi? Aku udah diusir dari rumah dan kamu tahu nggak kenapa aku diusir? Karena dia takut aku menghalangi dia untuk nikahin kamu lagi. Gila nggak? Itu udah mempengaruhi otak dia. Anita, aku akan berusaha untuk ngomong sama Aldi. Aku akan coba untuk bicara dengan Aldi supaya dia bisa menerima kamu kembali. Kamu gak usah khawatir. Tapi kamu juga harus ingat, aku melakukan ini semua bukan untuk merebut Aldi, tapi semata-mata untuk membantu kamu. Supaya kamu bisa mempertahankan rumah tangga kalian. Terus kamu pikir aku percaya gitu? Aku tahu kok, di belakang niat kamu pasti ada rencana busuk kan? Aku rasa kamu sudah menyampaikan semua yang ingin kamu sampaikan. Dan aku juga sudah menyampaikan apa yang ingin aku sampaikan. Terima kasih, Anita. Assalamualaikum. Maaf Anita, apa aku terlalu lama? Kamu kemana aja sih kok lama banget? Tadi aku juga sempat menerima telepon dari India. Ada masalah yang sangat penting. Kamu pikir aku nggak tahu kamu sembunyi, Zain? Kamu pasti udah dengar pembicaraan aku sama Najwa.